saya kira mereka hebat dan pasti lebih hebat dari saya, karena saya melihat anak-anak ini ternyata punya kemampuan. Cuma itu tadi, kami di pedalaman, anak-anak di pedalaman kekurangan guru-guru. Maksudnya kekurangan guru yang mau untuk beri hati, kasih hati untuk anak-anak. Itu tidak, hampir hilang sih. Guru yang baik untuk anak-anak pedalaman hampir hilang. Mungkin ya dia akan hilang bersama itu hutan Papua ke apa. Saya itu lahir dari bapak yang tamat SD. Dia memang sekolah tamat SD, cuma waktu itu dia mau lanjut sekolah untuk jadi bapak guru. Cuma saya punya kakek tidak setuju. Kakek bilang aku keluar untuk gembala sapi saja, karena dia punya kakak yang lain kan sudah sekolah, jadi dia dikhususkan untuk gembala sapi. Lalu kalau saya punya mama itu tidak sekolah sih, buta ya itu. Dia sebagai kerjanya hanya ibu rumah tangga, tapi satu kebiasaan yang membuat itu, dia selalu cerita dongeng sebelum kami tidur. Jadi cerita dongeng atau cerita pengalaman hidup atau cerita apa saja. Dan di situ di kemudian hari saya merasa itu sangat berpengaruh untuk saya pribadi sih. Lalu saya punya bapak punya kebiasaan itu, dia ketemu koran-koran bekas atau koran yang sudah orang sudah rapi lalu tidak bisa dibaca, dia bawa ke rumah. Sampai di rumah dia tempel di dinding. Nah, itu yang memancing saya untuk, bapak tempel apa? Jadi saya baca. Atau dia bawa buku, buang-buang saja di rumah. Nah, itu yang buat saya buka untuk baca. Dan ya waktu itu kan ya hanya buka saja, tidak pernah punya, sebagai anak kecil yang punya rasa penasaran, ya hanya buka saja itu. Tapi itu yang membuat saya kemudian saya sadar ternyata itu berpengaruh besar untuk saya di kemudian hari untuk bisa suka baca. Lalu bapak juga selalu kasih motivasi untuk saya supaya sekolah punya cita-cita sekolah tinggi begitu. Meskipun secara ekonomi kami tidak meyakinkan saya untuk bisa sekolah tinggi, tapi dia macam menumbuhkan harapan kepada saya bahwa saya harus lebih baik dari bapak, lebih baik dari mama begitu. Akhirnya itu membuat saya selalu punya semangat untuk sekolah. Dan satu hal lagi itu, dia menumbuhkan disiplin waktu untuk saya. Ya pagi-pagi bapak sudah kasih bangun, kasih mandi saya, atau ya pokoknya dia bikin hal yang membuat saya bisa senang untuk sekolah. Ya mula-mula yang saya masih ingat baik itu waktu saya SD. Saya baca satu buku, tidak tahu judulnya apa, tapi itu buku ceritanya bikin saya sampai menangis. Karena tidak tahu lagi kisah apa, tapi bahwa waktu itu ketika saya membaca dan saya sampai menangis. Lalu kami punya kepala sekolah, dia pada suatu kesempatan dia bercerita di depan kelas, dan itu dia cerita itu buat saya sampai menangis juga. Tapi kenangan itu saya sampai hari ini masih ingat, tertanam baik. Di kemudian hari baru saya mungkin itu yang berpengaruh juga untuk membentuk saya punya imajinasi. Lalu omong tentang imajinasi, waktu saya masih kecil itu kadang itu saya melihat misalnya pohon yang jauh itu, bukan sebagai pohon, maksudnya saya berimajinasi lain. Itu bukan macam
ya itu anggap saja itu manusia yang sementara berjalan atau sementara duduk atau sementara tunggu sesuatu. Jadi sejak itu saya sudah macam melihat, sudah berimajinasi begitu. Atau ketika pesawat lewat saya mulai suatu saat saya pasti naik pesawat, model begitu. Itu yang membuat saya. Jadi waktu saya di seminari saya bertemu dengan puisinya Khairil yang Cintaku Jauh di Pulau. Nah, kami di seminari ini diwajibkan untuk menulis catatan harian. Nah, suatu kesempatan saya tidak punya ide, punya cerita lagi untuk menulis di catatan harian. Ya, saya tulis kembali itu puisinya Khairil, Cintaku Jauh di Pulau. Nah, sejak itu saya teringat betul dengan itu puisi. Nah, dalam perjalanan waktu saya kuliah di sekolah tinggi filsafat itu ada kelompok sastra. Nah, di situ saya mulai buang diri di situ, bergabung di kelompok itu. Tapi tidak punya satu keinginan sih, macam cita-cita besar untuk suatu saat bisa ada buku puisi begitu. Saya hanya karena tidak ada hobi lain, mau main bola kaki ya tidak, saya badan kecil, mau main bola voli saya kan pendek. Jadi apa ya saya punya, apa yang saya mau kembangkan selama kuliah ini, sudah saya masuk di kelompok itu. Dan ya di situ sih saya mulai belajar, dan ya karena tidak ada hobi lain ya sudah saya menekuni ini dengan mulai masuk perpustakaan. Kadang-kadang saya rabik Horizon yang dulu itu saya rabik, lalu sembunyi di baju lalu sengaja keluar karena sangat tertarik dengan itu puisi di Horizon yang tahun 60-an punya itu. Atau waktu siang teman-teman yang lain tidur saya masuk perpustakaan. Tidak baca lain, saya hanya pergi dan cari puisi saya. Padahal waktu baca saya tidak mengerti apa maksudnya itu. Tapi kan penasaran, lalu suka dengan bunyinya, akhirannya itu. Sudah saya baca saja, tidak. Lalu mungkin buku puisi yang pertama yang membuat saya suka puisi itu ada beberapa sih. Salah satunya Tendra BP, Tuhan telepon aku dong. Saya baca itu, bagus sekali puisinya. Lalu Mas Jopin, dan ya dalam perjalanan waktu saya bertemu buku puisinya siapa, Sitor Sitomorang, khususnya puisinya lagu gadis Italia. Itu kalau di pedalaman sementara jalan-jalan saya omong sendiri lagu gadis Italia, keliling danau bukit Italia. Itu model-model begitu. Saya macam mengulangi kembali apa yang ditulis oleh Sitor. Jadi waktu awal-awal kan saya setelah tidak lanjut lagi untuk menjadi pastor, saya bingung lagi ini apa yang saya harus kembangkan untuk saya bisa hidup. Maksudnya ya bisa paling kurang orang tahu bahwa Godi itu seperti ini. Akhirnya saya putuskan untuk belajar menulis. Dan biasanya saya selain menulis di catatan harian, saya iseng-iseng tulis di SMS lalu kirim ke beberapa teman. Ada beberapa teman yang simpan puisi-puisi itu. Salah satunya itu ke Dayu Rifanto. Waktu itu saya di semografi, dan tiap kali saya cari sinyal saya selalu sempatkan diri untuk mengirimkan puisi, dan tidak sangka bahwa Kakak Dayu dia mengetik, simpan di laptop, dan pada suatu hari kakak dia kirim ke Mas Tera. Dan ya sejak itu saya merasa
ternyata saya sudah bisa tulis puisi ini ya. Sejak itu ya, daripada setelah mengajar dan tidak bingung mau buat apa, ya sudah, saya menulis puisi di tempat saya bertugas. Jadi proses kreatif saya dalam menulis Mamang Menganyam Noken itu, saya awal itu bingung mau menulis apa. Nah, saya menulis bukan tentang matoa, bukan tentang kehidupan di pedalaman itu, tapi saya menulis tentang hal lain yang mungkin hal lain itu kan bisa saja, karena sebelum saya ke pedalaman kan saya sempat ke beberapa kota. Nah, saya terinspirasi deh, mungkin pengalaman itu dia dengan sendirinya keluar. Dan ke Kedayu Rifanto dia bilang, Pak Guru, tulis tentang situasi di situ, tulis tentang alam di situ, tulis tentang anak-anak di situ. Lalu anjuran itu juga disampaikan oleh Bang Tendra sendiri, karena waktu itu saya kan belajar menulis puisi lewat Bang Tendra juga. Nah, dia bilang jangan menulis tentang tempat lain, jangan mengambil hal lain di luar Pak Guru punya tempat itu. Jadi menulis saja di apa yang Pak Guru lihat, apa yang Pak Guru rasa di tempat itu, ya menulis di situ, supaya menambahkan kekasan bahwa Pak Guru membawa sesuatu yang lain. Jangan meniru, jangan menulis lagi tentang orang yang sudah pernah menulis itu, orang tidak akan melihat itu sebagai sesuatu kekasan. Jadi mau tampil khas ya Pak Guru harus menulis apa yang Pak Guru alami di situ, apa yang Pak Guru lihat di situ. Akhirnya sudah, saya dalam perjalanan waktu saya biasanya kan keliling-keliling kampung itu, tanya-tanya. Nah, saya mulai melatih, menajamkan pendengaran, menajamkan kelima indera ya. Dengan itu saya mulai menulis dengan melibatkan itu. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar di tempat saya tugas. Jadi awal-awal itu kan saya punya puisi-puisi itu kan saya kirim lewat tampilkan di halaman Facebook saya. Nah, ya dari yang dulunya saya kirim ke lewat SMS, saya mulai naik satu kelas lagi untuk kirim lewat menampilkan di halaman Facebook. Nah, lagi-lagi Kakak Dayu ini tertarik. Maksudnya dia tiap kali saya tampilkan dia selalu kasih semangat, like, lalu secara tidak sengaja beliau simpan. Nah, suatu saat dia kasih masukan, Pak Guru, terbitkan sudah puisi-puisi ini sudah banyak ini. Saya awalnya menolak, tolaknya begini, saya belum terlalu percaya diri juga untuk menjadikan itu sebagai satu buah buku begitu. Tapi dengan tawaran, dengan ajakan Kakak Dayu, saya juga berani untuk kirim naskah ke Kakak Dayu yang kebetulan penerbitnya. Dan ya sudah, kami maju saja. Ternyata betul ada beberapa hal yang masih kurang begitu. Tapi saya kira untuk langkah pertama ya saya mesti berani untuk tabrak dulu, nanti dalam perjalanan waktu bisa ada saja yang mau membantu saya. Lalu kenapa saya sampai bertemu dengan penerbit Kompas, itu waktu saya diajak oleh siapa ini, Bang Mahwi Aritawar. Dia bilang, Pak Cek, ada kegiatan itu di festival Borobudur di Magelang. Sudah, saya berangkat. Dia bilang, tapi itu uang tiket kapal itu Pak Guru tanggung sendiri. Oke, tidak apa-apa. Sudah, saya tabrak, maju saja dengan itu. Sampai sana, pas ada cara diskusi, ada satu yang namanya petugas dari Kompas. Mereka kan ada hadir, ada beberapa penerbit, dan kebetulan saya duduk di samping itu yang dari Kompas itu. Lalu bertanya dari mana? Saya dari Papua.
Lalu kami bincang-bincang tentang puisi. Lalu saya bilang saya sudah ada buku puisi, mungkin berkenan mau membacanya atau bagaimana, silakan. Oke, saya kasih. Dan mereka lalu kasih kabar bahwa naskah saya mereka sementara prosesnya itu mereka macam pertemuan ke apakah untuk menentukan bahwa ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Suatu saat saya dapat kabar bahwa ini bisa diterbitkan lagi oleh Kompas. Nah, lalu saya dibantu lagi untuk membenahi beberapa hal dalam puisi. Lalu saya juga menambahkan beberapa puisi baru saya dengan dibantu oleh Purnama, dan dia mulai membimbing saya untuk bagaimana menulis puisi yang bagus itu seperti apa. Dan dari dia juga saya belajar, ternyata menulis puisi ini seperti ini juga. Kalau tentang bertemu belalang itu, awal-awal itu ya sebenarnya tidak mau buru-buru untuk terbitkan lagi buku puisi, kan ya saya inginnya ya kumpul agak banyak dulu. Tapi suatu saat ini Bang Koto dia kasih tahu, bilang, "Pak Guru, ada naskah kah?" Ya sudah, saya dengan yang ada sudah saya bilang ada ini, saya kirim ke Bang Koto lihat lagi, Bang Koto kasih kembali, lalu dia kasih catatan, lalu saya perbaiki lagi, kirim lagi. Dan suatu saat dapat informasi bahwa DKJ ada itu buka perlombaan ke untuk puisi, naskah puisi. Sudah Bang Koto minta bagaimana kita ikutkan untuk DKJ. Saya bilang oke, baik, tidak apa-apa. Sudah saya kirim, dan ya artinya dengan begitu saya ternyata saya sudah sampai tingkat ini. Dan artinya dari perkembangan awal-awal yang hanya kirim lewat SMS, akhirnya ya perlahan-lahan saya bisa tahu bahwa ternyata apa yang selama ini saya tekuni ya punya sedikit hasil. Di Ubruk, artinya setelah saya menerbitkan dua buku puisi, dan akhir-akhir ini saya mulai macam ingin sekali untuk mengajak anak-anak juga untuk belajar menulis. Tentu saja saya tidak terlalu mengharapkan mereka untuk jadi penyair tapi bahwa saya ingin mengajak mereka supaya ya pelan-pelan belajar untuk bagaimana menulis yang baik. Jangan sampai ya seperti saya awalnya itu saya merasa saya ini belajar menulisnya terlambat sekali. Saya tidak mau supaya mereka mengalami seperti saya. Akhir-akhir ini tiap sore ada 6 anak yang selalu berusaha untuk datang, dan kami bertemu belajar. Lalu mereka juga sudah mulai menulis cerita, dan saya kira mereka hebat dan pasti lebih hebat dari saya, karena saya melihat anak-anak ini ternyata punya kemampuan. Cuma itu tadi, kami di pedalaman, anak-anak di pedalaman kekurangan guru-guru. Maksudnya kekurangan guru yang mau untuk kasih hati untuk anak-anak. Itu tidak, hampir hilang sih. Guru yang baik untuk anak-anak pedalaman hampir hilang. Mungkin ya dia akan hilang bersama itu hutan Papua ke apa.